Salam sejahtera dengan saya Yusuf Tanasya. Pernahkah saudara mendengar Missing Years of Jesus? Tahun-tahun yang hilang daripada kehidupan Yesus. Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah dilahirkan di kota Bethlehem dan di usia 12 tahun dia sudah ada di bait suci. Dan usia 12 tahun hingga 30 tahun di sana kita sepertinya menghadapi satu missing years atau tahun yang hilang daripada kehidupan Yesus. Hingga nanti umur 30 Yesus muncul kembali. Ada banyak penafsiran yang menjelaskan, mengatakan, atau yang mencoba membuktikan kemana Yesus di usia 12 tahun ke atas hingga 30 tahun. Di usia-usia tersebut sekitar ada 18 tahun yang sepertinya Yesus tidak dituliskan di dalam kitab Injil atau di dalam Alkitab. Saudara, sebenarnya apa yang terjadi ketika kita memahami satu prinsip pendidikan di dalam pendidikan Yahudi, maka kita memahami bahwa Yesus sedang menjalani satu pendidikan Yahudi. Bagi umat Yahudi, pendidikan adalah satu hal yang penting, khususnya bagi kaum pria atau laki-laki. Pendidikan hal yang utama. Usia sejak dia dari masa bayi hingga dia usia 7 tahun merupakan satu tahapan awal bagi seorang anak Yahudi untuk mengalami pendidikan Yahudi. Lalu di usia 7 sampai 12 tahun mengalami pendidikan lebih lanjut, di mana seorang anak Yahudi ketika dia mengenyam pendidikan di dalam pendidikan Yahudi, maka dia tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi pada saat itu adalah satu masa di mana masa kebudayaan Yunani ketika Yesus hidup, tentunya satu kebudayaan Yunani yang begitu sangat besar pengaruhnya yang mendunia, khususnya di daerah Timur Tengah, dan pengetahuan begitu berkembang, begitu pesat dan maju pada waktu itu. Dan dalam hal ini tentu termasuk yaitu pendidikan. Dan disinilah pendidikan Yahudi juga mengalami kemajuan yang pesat yang diikuti oleh Yesus. Kita harus mengingat bahwa Yesus adalah manusia yang sungguh sama seperti saya dengan saudara, yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Maria. Dan dia mengalami pendidikan yang sama pada umumnya oleh orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu pendidikan Yesus pada usia dari awal 1 hingga 12 tahun merupakan usia pendidikan yang sangat krusial bagi pendidikan Yesus. Di saat usia 12 tahun itulah seorang anak Yahudi akan dites akan pengetahuan Taurat atau firman Tuhan atau Alkitabnya. Bagaimana seorang anak perlu menghafal dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Dan tidak hanya menghafal, tetapi mengetahui titik koma, mengetahui seluruh keberadaan kata-kata yang tertulis di dalam kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, yaitu Taurat Tuhan. Dan di usia 12 tahun inilah bagaimana kita membaca di dalam kitab suci, Yesus sedang berdiskusi, berdebat, dan berdialog dengan imam-imam besar, dengan para tokoh-tokoh di dalam bait suci. Di sinilah kita menemukan bagaimana sebenarnya Yesus sedang mengalami satu ujian yang Yesus hadapi yang membuat dia lulus dan mengikuti ujian lebih lanjut, yaitu memasuki tahapan pendidikan yang disebut pendidikan rabi atau pendidikan guru. Jadi di dalam usia 12 tahun ke atas hingga nanti sampai usia 30 tahun merupakan satu usia di mana Yesus mengalami satu pendidikan guru, yaitu Yesus masuk di dalam pendidikan keguruan yang mana Yesus dipersiapkan untuk menjadi guru Taurat atau ahli Taurat. Yesus mengajar, dipersiapkan untuk mengajar Taurat
Yesus dipersiapkan untuk mengajarkan firman Tuhan. Jadi di dalam usia 13 sampai 30 tahun, satu masa yang cukup panjang bagi Yesus untuk belajar. Dan masa inilah biasanya seorang anak mengalami satu masa pendidikan yang ada di dalam bimbingan seorang imam besar, seorang guru yang sangat terkenal pada masa itu, yang diikuti oleh Yesus itu sendiri. Dan Yesus tidak hanya mengikuti pendidikan ini, tetapi juga hidup di dalam komunitas pendidikan rabi atau guru ini. Dan di usia yang 30 tahun adalah masa yang bagi orang Yahudi adalah masa yang tepat, dianggap seorang yang dewasa, seorang yang matang, yang sudah siap untuk melayani menjadi seorang guru. Jadi menjadi seorang rabi atau guru di tengah-tengah bangsa Israel atau Yahudi bukanlah satu masa yang instan, masa 4 tahun atau masa 2 tahun atau masa 1 tahun, tetapi merupakan satu proses panjang. Dan inilah yang Yesus ikuti, satu proses panjang pendidikan yang Yesus harus ikuti selama berpuluh-puluh tahun, sehingga di usia 30 tahun disitulah Alkitab mengatakan Yesus siap untuk melayani umat Tuhan, melayani umat, yaitu melayani bangsanya, yaitu umat Yahudi. Di usia 30 tahun merupakan usia dewasa yang dianggap sanggup untuk bisa menjelaskan baik secara kerohanian, fisikal, dan juga kejiwaan. Dan disinilah Yesus mulai mengajar, bukan di tempat sinagoge yang terkenal, bukan di tempat-tempat yang mewah, tetapi dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pasar ke pasar. Dia mengajar di jalan, dia mengajar di berbagai tempat yang terbuka untuk dirinya. Disinilah rabi bagi orang Yahudi, yaitu dia mengajarkan kebenaran Taurat Tuhan, bukan di tempat sinagoge atau di tempat suci semata, tetapi dia mengajarkan di rumah-rumah, di jalan-jalan, di pasar, dimanapun dia bertemu orang, dia selalu mengajarkan Taurat Tuhan. Pendidikan yang Yesus terima dari usia 1, 12 dan dari 13 sampai 30 tahun merupakan satu proses panjang. Yesus mengalami satu pendidikan yang sungguh luar biasa, mempelajari Taurat Tuhan sehingga dia bisa hafal, mengutip seluruh kitab suci dari Perjanjian Lama. Dia juga sanggup untuk menjelaskan seluruh kitab suci dari Kejadian hingga Maleakhi, yang pada waktu itu merupakan satu kitab suci yang dipegang oleh bangsa Yahudi. Dan penjelasan yang Yesus lakukan, penjelasan yang Yesus berikan tidak hanya powerful di dalam kata-kata, tetapi juga penuh dengan mujizat. Ketika saya dengan saudara hidup di dalam firman, ketika saya dengan saudara belajar dengan firman tanpa jemu-jemu, tanpa mau instan, tanpa mau untuk berhenti, maka saya dengan saudara pasti memiliki hidup di dalam firman. Dan ketika firman itu hidup, kita akan menjadi seorang yang berjalan di dalam firman. Dan ketika kita berjalan dengan firman, maka kuasa Tuhan juga berjalan bersama saya dengan saudara. Dan disinilah pendidikan yang Yesus alami akan dialami oleh saya dengan saudara. Tuhan berkati.